Alhamdulillah Zil Jalali wal Ikram, Sahibit Tawli wal In'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Alaihi akmalus salati wa atammus salam, wa ala ali baiti sadatil a'lam wa ashabihi al-bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa'awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bitaqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon izin Tuan Guru Mudir Ma'had Al-Amanah Al-Islami, kalau beliau tadi mengatakan ragu saya mengakui dia sebagai murid, enggak, saya justru mengakui dia sebagai guru, khususnya di ukuran badan. Kami subhanallah dulu kurus kecil, berat 49, sekarang besar bulan jadi 94 gara-gara menikah. Itu baru satu, kalau sempat dua tambah lagi beratnya. Allah musta'an. Izin juga kepada para abuya, khususnya Polskona, bila ini guru saya dulu di pondok Darun Nahdhah, senior yang tukang rekes kami dulu. Kalau tidak di pondok kami dulu deh, kita jadi apa kami? Jadi kapaso tengok dari kopi atau enggak. Kalau enggak kopi, kalau rekes, laporkan ke buya. Atau pulang tanpa izin, atau terlambat balik. Cuman kual makan tak nyata nyong dia. Itu salah. Hanya kualnya makan waktu itu. Pada para majelis guru, para ustaz, ustazah, dan yang khususnya para orang tua, wali santri dan santriwati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masya Allah sangat berharap anak-anak kita ini dapat diharap di dunia, apalagi setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anak kami yang sedang berada di taman-taman surga di Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Islami ini. Kalau Nabi menyebutnya taman surga, berarti tinggalnya di tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang aman. Alhamdulillah, bersyukur kita karena diberikan Allah tempat seperti ini. Memang susah. Ya dulu kami bilang waktu di Pondok Darun dulu, cak lagi ini wak ya payahnya nang ni, isok lo biolog gak aling. Iya. Cak lagi ini ya payah isok mungkin lah boleh.
Tapi ternyata banyak tua buat di sabui baik nonkan datang. Allah yang memberikan jaminan. Siapa-siapa yang berilmu dan beriman, Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Oleh itu bersyukur kita, baik sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai santri dan santriwati, semua kita dalam kebaikan. Pagi ini diizinkan pula kita berada di salah satu tempat yang paling dicintai Allah. Tempat yang paling dicintai Allah adalah al-masajid. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Oleh itu Allah memiliki para malaikat di permukaan bumi ini yang kerjanya berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Jadi sebenarnya kita di dalam rumah Allah ini dikelilingi oleh para aparat. Cuma aparat yang bikin kita aman dan nyaman, tenteram, mengundang rahmat. Karena aparat langit, keluar langit itu turun bawa ketenangan, bawa rasa sayang, bawa ketenteraman. Tapi kalau dikawal oleh aparat bumi, bikin kita risau. Sah? Kecuali mereka yang bersahabat dengan aparat langit pula. Kalau sempat datang aparat bumi ini, tentara, polisi keliling sekitar sini, kita boleh risau tentunya. Saya tidak roh, saya setuju malah, sebab saya sangat senang kalau ada polisi, ada tentara yang belajar dan mendengarkan. Sebab apa? Ilmu ini terbuka seluas-luasnya. Ilmu ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi tidak ada yang perlu dirahasiakan kecuali yang dikehendaki oleh tingkatan-tingkatan keilmuan. Anak TK ini bagiannya, SD ini bagiannya, SMP, SMA dan seterusnya. Oleh itu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya mohon izin juga, saya tahu ibu-ibu rindu sama anak sekarang. Jangan-jangan buka HP juga sedang berchatting dengan anak sekarang. Iya. Nah, oleh sebab itu saya tidak lama-lama, apalagi perut sudah mulai bertanya-tanya kapan datang isinya. Ya. Jadi lebih baik menonton podong menonton makanan terhidang. Tidak ada terhidang nih, tapi yang dikenang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tema kita hari ini apa semua tema? Menjadi pendidik yang menyenangkan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, kapan baru kita bisa menyenangkan orang? Kapan kita bisa menyenangkan orang? Pasti yang bisa menyenangkan orang adalah orang yang memang sudah merasakan senang. Yang sudah merasakan senang mesti bisa buat orang senang. Dan merasa bahagia mesti sudah merasakan bahagia. Yang bisa membuat orang berilmu tentu orang punya ilmu. Yang membuat orang tenang, orang yang juga sudah mendapatkan ketenangan. Yang bisa memberi, orang yang punya berlebih. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam adalah contoh yang terbaik. Beliau muridnya bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, bukan taman kanak-kanak, bukan mahasiswa, bukan S2, bukan S3, tapi semua umur. Nabi menjadi guru bagi semua umur. Barangkali Bapak dan Ibu kalau ingin belajar, ada nama kitab namanya An-Nabiyul Muallim. An-Nabi Al-Muallim.
Nabi sang guru. Jadi di tingkat apapun muridnya, beliau tetap menjadi guru yang terbaik, guru yang memberikan solusi, bukan guru yang buat problem yang tabah. Ini sebagian kita bila ada problem, bukan solusi yang datang, tapi melahirkan problem-problem yang lain. Sebab apa? Subhanallah, tadi kita jadi bukan orang menjadi penyelesai, tetapi lebih kadang menambah masalah semakin rumit. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW dalam semua tingkatan umur beliau guru, karena memang untuk itu dia diutus oleh Allah SWT. Dulu masih jauh Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika dia baru membangun Ka'bah kembali, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida bainal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat kembali bangunan Ka'bah yang runtuh dulu oleh taufan Nabi Nuh alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana, terima dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa habis itu? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina Rabbana waj'alna musliman Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina innaka, angkat suaranya, ummatan muslimatan lak. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabbana, utus kepada mereka rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka. Jadi bukan malaikat yang diturunkan untuk berdakwah di tengah manusia, tapi manusia berdakwah di tengah manusia. Kenapa tidak malaikat? Sebab kalau malaikat, jangankan malaikat diutus, manusia saja yang diutus masih beralasan kita. Nabi bulonyinya, kan ya? Suruh makan kanan, woi Nabi makan kanan, Nabi bulonyinya. Suruh salat berjamaah ke masjid, Nabi bulonyinya. Suruh ini sadua, Nabi bulonyinya. Salah sabut. Nah, suruh apapun pasti alasan kita Nabi. Memang Nabi diberikan kelebihan, tetapi dia manusia. Ma'asyar kiram, rasulan minhum, nabi rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ayat-ayat yang tersurat dalam kitab-kitab Al-Quranul Karim, dan ayat-ayat yang terbaca di alam raya ini. Nabi peringatkan. Nah, ayat-ayat yang tersirat, wa yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka. Apa yang diajarkan? Lihat Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apa yang diajarkan? Pemikiran, pelatihan, perasaan-perasaan, zauq, rasa, pemikiran, keyakinan-keyakinan? Tidak. Makanya yang diajarkan oleh Nabi adalah Alkitab, Al-Quran. Di sini makanya di sini dia Al-Quranul Karim. Habis itu wal hikmah, dan al-hikmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan banyak lagi ulama tafsir mengatakan Alkitab bila datang setelahnya al-hikmah, maksud al-hikmah adalah as-sunnah. Maksud al-hikmah adalah as-sunnah. Jadi yang diajarkan oleh Nabi adalah Al-Quran dan as-sunnah. Makanya kurikulum kita umat Islam sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, Al-Quran dan as-sunnah. Dengan Al-Quran dan sunnah jadi
Orang Arab yang dulu tidak dikenali menjadi orang yang dihormati. Dengan Al-Quran dan Sunnah, umat dulu terpuruk, jatuh ke bawah lembah kesesatan, menjadi mereka jadi pemimpin dunia. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Sampai dalam peperangan pun mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Maka itu yang ditegakkan di pondok-pondok kita. Oh, ada yang bilang tak cukup dia Quran Sunnah dah saya. Cukup dah orang masa jawab tak. Justru setelah kita mengambil yang selain keduanya dengan pemikiran-pemikiran orang lain yang lebih lemah dari Nabi SAW, justru semakin jauh kita dari kejayaan, semakin jauh daripada hikmah, semakin jauh dari kemajuan. Lihat, boleh saya bertanya bapak dan ibu? Boleh saya bertanya? Ibu-ibu yang dapat menjawab, saya bayar tambang pulangnya. Kalau Kinang itu 1.000 je kan? Kan Kinang saudaranya mono je lah ya. Kalau pulangnya kok, kalau dapat jawab. Ibu-ibu dulu, siapa nak mau jawab, tunjuk tangan. Takut saudara. Tanya dulu. Baik, saya nak bertanya, apa-apa yang tunjuk tak? Masa keemasan Islam abad keberapa? Tak apa tak Muhammad. Masa keemasan Islam. Apa mak keemasannya? Masa yang paling licin dalam dunia apa? Kan? Masa paling hebat, masa keemasan abad keberapa? Tak pasal ngaku, itu dah apik tambang dah. Baik, apa-apa leh. Yang dapat tunjuk tangan. Masa Umar bin Abdul Aziz, abad ke-10. Umar bin Abdul Aziz meninggal 120 Hijriah, abad kedua. Ada jawaban lain? Mendekati tapi belum. Tapi nak opor ada baju hadiah. Tapi tak ditambang nak. Kau mai. Nah, Masya Allah. Silakan saya. Kalau ndak awun baik ke orang lain mah. Hayakallah. Di mana kamu? Guru sih kok. Baik. Ya, barakallah. Itu contoh guru dapat menjawab. Itu mantap tuh. Kita tambah banyak daftar kamu ini kok. Cik guru dapat jawabnya. Baik. Masa keemasan Islam. Guru je tak ibu liur. Beliau je tak masalah. Sampai tambang. Kalau guru tinggal sikos mati pihak. Mak, lah dokek rupanya. Silakan. Mak, abad 10 Hijriah. Potong je boh. Tambah jauh Harun Ar-Rasyid bila wafatnya? Harun Ar-Rasyid bila wafatnya? 200-an. Baik. Jadi masih salah. Bukan abad ke-10. Abad ke-3. Ada yang lain mau coba? Memang alun duduk masalah boleh ya. Kaum muslimin dan muslimat, dulu pernah terjadi perdebatan sengit antara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hambali, salah satu dari imam mazhab yang 4, dengan Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili,
seorang pentolan pemikiran liberal masa itu, Mu'tazilah. Karena ikut pemikiran, Ahmad bin Hanbal ikut Al-Quran dan Sunnah. Ahmad bin Abi Du'ad ikut pemikiran. Bisa bertemu? Bisa bertemu? Tidak. Yang satu mengatakan biar berkembang dunia Islam, ambil pemikiran dari Barat. Waktu itu Yunani. Kalau sekarang Amerika, Eropa. Dulu, masa dulu Yunani, diterjemahkanlah kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak umat Islam yang terperangah karena barang baru itu suka dicari, khususnya mereka yang kurang ilmu agamanya. Sama hari ini kita dicekokin dengan pemikiran-pemikiran Barat, sehingga yang paling cerdas di dunia, ibu-ibu lagi kalau dapat jawabannya tabang pulang. Manusia paling cerdas Einstein, Albert Einstein, siapa? Imam Syafi'i. Dokek tapi jauh. Waktu SMA kami dulu Albert Einstein, fisikawan Amerika kan? Nah, kawasan saya datang ke haji, awak tak pandai oposannya orang. Pandai semayang toh. Tak pandai semayang. Di mana cerdasnya? Di mana cerdasnya? Tak pandai semayang. Nah, siapa? Subhanallah. Itu tiap topik cerita Buya Faisal dah di dunia. Amat-amat wajib ngaji. Tak ceramah, ceramah senangnya nak mengaji kena bayar. Dan apa-apa wajib ngaji. Sebab kalau tak ngaji tak tentu nilai kaji. Kalau tak tentu nilai kaji tu dia masuk ke apa saki ulwati. Dia terlambat ngaji masuk angin. Sama terlambat makan masuk angin. Podio ulwati. Naik asam lambung dah. Dah. Manusia paling cerdas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya? Kau tak percaya dah buktikan. Siapa yang tonton tadi manusia paling cerdas tadi Einstein? Ya, hanya ilmu fisika saja nonton turenya. Taklah sodor orang. Taklah sodor tentu dah. Ada rumus fisika, nama rumus persamaan belum bisa dia pecahkan. Tapi kaji kini le, dia kan ngeroti awak roden, dia tak paham mana orang. Tetapi sampai baru tahun berapa 2000 sekian baru bisa dipecahkan oleh seorang ahli dari Indonesia. Tahu ciri-cirinya? Ciri-ciri tentunya rajin baca Quran, berjenggot, kemana-mana bawa Quran, solat berjamaah tak luput, kemudian cingkrang yang selalu diidentikan dengan ciri teroris oleh orang-orang yang tidak bersyahadat. Tinggal di Arab Saudi, dibiayai oleh King Faisal University, buat penelitian ke Jerman, hanya nilai penelitiannya 7,2 miliar. Ada di pemdanya nih. Nilai penelitian 7,72 miliar, 7,2 miliar, dan awal dia mana nawakan sitan karena orang tahu nilainya, tahu tak kegunaannya. Dengan rumus itu ditemukan para pemenang Nobel tak bisa memutuskan dengan Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab. Coba lihat kaum muslimin, Amerika dan Eropa berebut, Rusia berebut, Cina berebut, Jepang berebut, beli hak patennya ilmu ini dari beliau. Apa dia bilang? Kan orang bilang kalau berjenggot tu nak pembohongi kan? Dia bilang sesungguhnya ilmu saya ini
saya wakafkan untuk kemanusiaan, tidak dijual belikan. Paham tak? Wakaf untuk umat manusia, pakailah. Pada berapa bidana tadi? Berapa bidana tadi? 7,2 miliar. Tajwid amanah Allah dapat dia untuk satu penelitian, tapi dia wakafkan. Makanya orang-orang yang cinta Al-Quran bersama Al-Quran mencintai umat manusia, bukan justru seperti yang dikatakan jadi teroris radikal. Demi Allah tidak, kecuali mereka yang dipelesetkan belajar pada orang-orang yang tak paham Al-Quran. Belajar buat rompan ayo tengah malam ponanya tak tengah malam buat rompan ayo ben ayonya ini tak wakinang sodor lain nayuk naniuk lemubang tengah malam berkunci pintu ngaji macam itu jangan. Sebab kaji kita bukan seperti itu. Kaji kita kalau perlu tidak pakai diam tidak pakai diam, baca Al-Quran, baca hadis Nabi. Kembali ke yang tadi, masa keemasan Islam tadi bila lalu puluh beliau. Siapa manusia paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kalau Jibril turun bawa ketenangan atau bawa permusuhan? Bawa ketenangan. Kecuali orang yang memang bermusuhan. Makanya orang Yahudi sangat benci sama Jibril. Karena apa? Karena tak menyetujui pemikiran mereka yang rasis itu. Mereka katakan mereka anak Allah, bangsa Allah terpilih. Lalu Jibril bawa ayat bahwa sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian ada yang paling bertakwa. Bukan bangsa ini, bangsa itu, tidak. Siapa manusia paling bertakwa? Yang tahu tunjuk tangan lagi. Saya kasih nonton. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling cerdas, paling bertakwa. Jelas ya? Jadi masa keemasan Islam kapan? Di zaman Nabi sallallahu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membantah, silakan. Dan waktu 2 minit untuk membantah. Oh iya, lupa, astagfirullah. Memang sayang ke start. Silakan saya. Nah, betul. Nah. Enggak, yang menunjukkan nih, baik. Yang mengingatkan, nah. Jazakallah khair. Masyaallah, kasih Bu ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jadi masa keemasan Islam itu adalah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di abad ketiga seperti yang disebutkan oleh para sejarawan Muslim yang mengambil dari non-Muslim. Ini buku-buku sejarah peradaban Islam, buku sejarah Islam wajib untuk diperbaiki, karena rata-rata yang ditulis dalam bahasa kita mengambil referensi orang Orientalis. Mereka gambarkan masa keemasan Islam abad ketiga. Abad ketiga, di saat sedang marak-maraknya kitab barat diterjemahkan dalam bahasa Arab, yang menimbulkan banyak perdebatan dalam dunia Islam. Yang dulu aman-aman, mereka membantu membangun, saling mencintai sesama kaum muslimin. Tapi setelah lahirnya ilmu-ilmu barat itu menyebabkan pemikiran berubah, orang berbantah-bantah, akhirnya mulailah musuh untuk berpikir menguasai negeri kita. Maka di tahun 565 Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Kenapa? Orang sibuk dengan berbantah selama kaum muslimin. Ya. Tonton tahu enggak? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi nak merebut kembali Baitul Maqdis, semoga Allah selamatkan dari kejahatan Zionis Yahudi. Kapan dia baru bisa menyerang Baitul Maqdis? Beliau dari Mesir selamatkan umat dulu dari kejahatan Syiah di sana. Habis pemberontakan Syiah di sana aman, karena dia suka tukar tikam dari belakang.
pergi ke Syam, ke Damaskus, ibu kota Suriah. Sampai di Suriah dia sampaikan kepada Kapolri, apa ya, kepala polisi RI ke Indonesia kan, kepala polisinya waktu itu. Dia sampaikan, panggil Kapolri secara khusus, khusus, tidak ada orang lain, bukan depan umum, umumkan ke seluruh rakyat bahwa selama 3 malam berturut-turut toko-toko tak ada yang dikunci. Tidur, rumah tak dikunci, toko tak dikunci, kedai tak dikunci, semuanya terbuka. Bukan terbuka, maksudnya tidak dikunci. Paham tak? Itu tutri, cuma tak dikunci. Kata kepala polisinya, bahaya Pak Panglima. Pokok laksanakan, ini perintah. Tak ada terima, tak terima. Ini bukan diskusi, ini perintah. Siap, laksanakan. 3 malam, malam pertama aman, malam kedua aman, malam ketiga aman. Panggil kepala polisi, tolong catat, ada tak pengaduan kecurian, perampokan, penjarahan, ada yang kehilangan selama 3 malam? Subhanallah, tidak ada sama sekali, tidak ada. Akhirnya kata Salahuddin, sekarang umumkan kita akan meribut Baitul Maqdis. Apa sebab? Tidak ada kerusakan di masyarakat. Kalau kita kira-kira gimana? Diumumkan, toko tidak ditutup malam hari, tolok-lolok tak, lekan lolok ada, kan tidak? Atau gini, jangan berharap lo akan menyerang Baitul Maqdis lah. Nehi, itu orang India, nehi, tidak bisa. Kan ya? Belum lagi hati kita yang hari ini, subhanallah, bedo musaji je dan cumain tu bedo ormas lah saling menjatuhkan, bedo kita lah saling menikah. Jadi cita-cita jihad kini tak jahat hasilnya nanti. Bukan berarti tidak dibahas, bukan tidak dipelajari, tapi luruskan. Maka itulah gunanya kembali ke zaman keemasan tadi. Zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, ada dalilnya. Nah, kalau ada yang tak ada dalil, tunjukkan saya. Silakan. Ahsantum barakallah. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi di masaku. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Masa keemasan itu masa saya. Bukan seperti kata orientalis abad ketiga, yang umat Islam sudah banyak berpecah. Catat bapak dan ibu yang saya muliakan, paling banyak lahir aliran sesat di abad-abad itu. Orang sesat karena Al-Quran dan hadis, bukan karena menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemikiran. Sebab kalau Al-Quran ditafsir Quran, hadis ditafsirkan hadis, Al-Quran ditafsirkan hadis, tidak. Walaupun berbeda pendapat, tapi tak sesat. Jelas? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad, tapi tak buat aliran sesat. Tapi Ahmad bin Abi Du'ad dan Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat karena satu pengikut sunnah, satu pengikut selain sunnah. Maka Ahmad bin Abi Du'ad sesat dengan pemikirannya. Jadi tidak sama khilafiyah masalah hukum dengan kafilah masalah akidah dan pemikiran, tidak sama. Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Bisa salah, beda istinbatnya, tapi ini tidak, dalilnya beda. Makanya Ahmad bin Abi Du'ad ketika berdebat dengan Ahmad tadi, ketika Ahmad bin Hanbal bilang, Imam Ahmad bilang, tolong sebutkan satu ayat atau satu hadis yang mendukung pendapat kamu. Apa jawabannya? Kalau Quran dan Sunnah bawa nggak wadainya? La haula wala quwwata illa billah. Warisan manusia paling cerdas oleh orang yang bongkak dianggap bohong. Paham?
Warisan manusia paling cerdas siapa tadi? Nabi Muhammad. Apa yang diwariskannya? Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Ahmad bin Hanbal pegang Al-Quran Sunnah, dibilang oleh Ahmad bin Hanbal bonga. Apa sebab? Karena dia bonga. Karena dia ikut pemikiran. Tahu bedanya orang ikut pemikiran dengan yang ikut Al-Quran dan Sunnah? Tahu beda? Buat contoh ya. Ini contoh boleh tak? Dia contoh boleh. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kau mak contoh nak buat bohongnya atau contoh buat sanang? Hah? Woi, contoh buat bohongnya atau contoh buat sanang, mak? Ni ada contoh buat bohongnya, ada contoh buat sanang. Yang sanang je lah ya. Sanang tak mak. Menurut Sunnah, mana yang kodang hak omak pada hak ayah? Omak kan? Masih sanang 3 kali omang. Kau bebo ayah. Leorang kan? Tapi secara logika, mana tahu mencipiti ayah atau omak? Ayah. Berdasarkan logika, ayah harus lebih dihormati, harus lebih diinikan. Tapi enggak, ini sunnah, ama harus lebih diperhatikan. Ama cik masaknya, ayah bagian terima kasih ama. Makanya ada suami-suami di bagian terima kasih, terima gaji, kasih istri. Sudah itu nak beli apa minta kenyol ya. Iya, akalinya nama gaji atau paraleh. Lah mulai mikir kakak UARO membawa beban dia mengkojonya nya. Makanya mohon maaf di KUA tercatat banyak kisah khulu gara-gara sertifikasi. Didominasi oleh ibu-ibu PNS. Apa sebab dek sertifikasi. Lagi tak berkojo, inyo banyak biti. Akhirnya tak perlu laki lah. Ayah laki mau kok tahu ni rumah. Masa awak jo, kau jo awak je. Sudah itu kau nak wangi awak jo. Kuang boleh aku ke awak je wangi ni berarti awak pakai dah. Sekolah anak awak je bayu. Tak pun juga boleh. Itu makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali kepada tema kita tadi, menjadi pendidik yang menyenangkan. Makanya dapatlah kita di masa itu belajar ke Nabi itu selalu menyenangkan. Apa sebab? Gurunya datang menyenangkan. Siapa gurunya? Malaikat Jibril alaihissalam. Makanya para sahabat itu yang tua, yang muda rindu di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka harus bekerja, kadang-kadang harus gantian. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking antusiasnya, jangan sampai ada pelajaran yang hilang, gantian dengan tetangganya. Dan bakojo iko, acupai mah ikut Nabi iko. Beko sore boso atau sudah isya boso apa hadis nandape dari Nabi iko. Lepas nak buat macam itu ya? Kendala. Esok tu lah Umar leh. Orang apa lah ya? Ke orang Ansar tadi. Ini orang Ansar tetangga. Kalau kau jadi kau deh, lo pergi ikut Nabi belajar ke Nabi alaihissalatu wassalam. Tiap hari macam itu diganti. Ile tahu nak dia apa jemaah mai diganti ke amanah tiap hari. Awak buat kajian tiap hari. Awak batalkan tempat lain pun ya tak salah. Ile tahu nak diganti. Amak kau ikut sudah amak itu. Sudah itu sompen. Kalau anda bisa alun tu nyaman tonton datang komen dulu. Makanya kepada para majelis guru, para pengelola, ciptakan suasana yang membuat orang senang datang ke sini. Kalaulah orang
petugas-petugas pelayanan jasa keuangan kan ya rapi kain menyambil uang ya alun datang wala senyum kan ya alun tiba sitan wala senyum lah lama nanti siap senyum sudah itu situ ada tukang pegang pintu duduk orang babi ayu watang lo gunung kan ya sana awaknya cakap salam inyor cakap salam dulu ada yang bisa dibantu dan sebagainya. Padahal duit bom tak banyak je lah, bom kota lagi. Sekarang yang datang adalah membawa investasi terbaik. Tak bisa dinilai dengan uang. Anak mahal je anak itu tonton. Apa tonton anak jual 1 miliar? Tahu tak jual anak 1 miliar? Tak tahu lah. Anak tak bisa dijual. Seharga apapun. Tak mau kita dititipkan ke kita. Kau nantang piti di meja laci nak kunci Ustaz. Kau nantang piti di meja tak laci nak kunci. Pergi solat je lah dulu jangan pergi mondok. Tak ada cerita. Ini amanah. Padahal piti bisa dicek bagi uang, bisa dicek ganti. Anak kalau tak bisa diganti. Biasa. Kenapa? Karena hasil dari anak itu dinikmati oleh semua orang. Orang tua hasil di dunia nampak. Semakin ngaji di amanah yang ya ada bersyukur ya. Dulu belajar bismayang, kini ayah lu kan belajar bismayang lain. Ayah lu tak mau bismayang. Kan ya? Dulu semboya-boya baca alif bataru, kini masya Allah dah hafiz 10 juz, habis mulai juz. Kalau bisa yang dia 30 juz nanti yang dapat mengalungkan mahkota kepala ayah Jawa. Subhanallah. Belum lagi memberikan syafaat kepada keluarga, mendapat cap ahlullah wa khassatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan guru yang mengajar, setiap ilmu yang diberikan kepada anak, dia seolah-olah mengamalkan sendiri dapat pahala. Mandala ala khairin kafa'ilihi, siapa menunjukkan jalan kebaikan seperti dia melakukan. Makanya tak wajib besok guru-guru nah yuk saldo tidak ada klarifikasi kan notifikasi itu kan di akhirat. Orang tua ketika sudah meninggal didoakan oleh anaknya, oleh cucunya, tiba-tiba di alam barzah dinaikkan martabatnya. Ya Rabb, dari mana ini? Awalnya kelas ekonomi naik ke kelas standar. Apa cara? Istighfar waladika lak. Ini anakmu memohon ampunan untukmu. Masya Allah, awak di kuburan masih menerima kebaikan. Apalagi dengan tamat di pesantren menjadi anak baik yang menyenangkan orang tua selalu. Piti banyak tapi akhlaknya baik, luar biasa. Ma'asyarul kiram rahmatullah. Dan itu hasil didikan Nabi SAW yang bahannya Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Ahmad jawab, iya, saya katakan cukup dengan Al-Quran dan Sunnah menciptakan masyarakat terbaik selama sejarah. Dengan Al-Quran Sunnah bisa menciptakan masyarakat terbaik di seluruh bidang, di pendidikan terbaik, di pertahanan terbaik, di keamanan terbaik, di ekonomi terbaik, sampai menciptakan. Tadi siapa bilang Umar bin Abdul Aziz tadi? Yang bilang Umar bin Abdul Aziz tadi siapa? Antum ya? Orang pernah menjajakan zakat dari Sana'a di Yaman sampai ke Baghdad, tidak ada yang mau menerima. Tonton coba ujilah, kalau di amanah umumkan dan bayar zakatnya. Kalau sih kalau banyak nih moro. Kan iya? Nan, saya tengok yang antri UKT yang miskin banyak orang kaya tu kan iya? Di foto dah buang dah. Kan iya? Jadi dia cita-cita nak membebaskan Palestina dan orang oleh tuan-tuan. Bebaskan diri kita dari hawa, bebaskan kita dari pengkhianatan, dari berbohong, dari curang.
Tidak akan didapat dengan pemikiran barat karena mereka orang curang semua. Tak dapat dengan pemikiran timur karena mereka penjajah semua. Akan dapat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perlunya kita menyerukan kembali Quran dan Sunnah. Buang pemikiran-pemikiran itu. Karena itu yang merusak umat Islam hari ini. Oleh cayo. Kalau ambil sudahlah, tapi kalau oleh cayo sudahlah. Nah, kita ambil contoh ya konkret dari pendidikan Nabi yang menyenangkan. Nah, datang seorang Arabi. Orang Arabi itu orang Arab Badui, orang pedalaman, orang nomaden. Bahasa Jawa. Nomaden bahasa Jawa. Iya loh. Logat Jawa nomaden. Orang yang tidak berbudaya. Datang ke Madinah. Nampak Nabi SAW, ditariknya leher Nabi dari belakang sampai merah leher Nabi. Lambut tegang dong. Lambut tegang. Coba tegang baju Ustaz Faisal di depan nang-nangga. Kaum muslimin di depan para sahabat. Tentu sahabat akan membalas. Tidak, kata Nabi, tenang. Lalu menulis sambil tersenyum. Apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang, "A'tini min malillahi allazi a'tak." Beri saya harta yang Allah titipkan kepadamu. Kok sampai pegang-pegang baju pula? Coba kita berhenti pegang baju. Lelamun nanti apa adanya? Tak ada cerita kaum muslimin. Padahal Nabi sudah berkuasa, pemimpin negeri Islam di seluruh dunia waktu itu. Kata Nabi alaihissalam, perintahkan anak buahnya ibarat Ustaz Faisal, pergi bendahara. Siapa bendahara? Jenderal ya. Ini banyak pikirnya tak? Nah, B-nya apa yang diinginkan diberikan. Dalam kasus lain yang mirip-mirip dengan itu ada yang mengatakan berdoanya kalau kata Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana hada. Ya Allah, beri saya dan rahmat kepada saya dan Nabi Muhammad, jangan kasih yang lain. Jangan kasih yang lain. Nabi bilang hajar dawasian, kamu telah mempersempit yang maha luas. Rahmat Allah itu luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini contoh orang datang, orang besar, tapi belajar dari Nabi bagaimana kesukaan Nabi alaihissalam. Datang lagi Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, baru masuk Islam. Datang ke Nabi, nampak Nabi mencium cucunya. Ya Rasulullah, anak kecil dicium ya. Inna li asratan minal awlad, saya 10 orang anak saya tidak pernah saya cium. Ini jangan-jangan uminya tidak dicium juga ini. Gimana caranya? Tidak dicium anaknya sekalipun. Subhanallah, Nabi katakan, man la yarham la yurham. Yang tidak punya sifat penyayang tak akan disayangi. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua tidak penyayang, siap-siap tidak disayangi. Kita sebagai mudir tidak penyayang, siap-siap tidak disayangi. Kita sebagai ustaz tidak penyayang, jangan siap-siap itu dia tidak disayangi. Kalau orang tak sayang sama kita, tak akan ada doa Allahumma firlahu untuk dia, tak ada kan? Allahumma alhamdulillah ala wafati. Semoga segala puji bagi Allah atas meninggalnya dia. Kan ya? Ada orang jahat meninggal, orang yustarah minhu wa yastarih. Alhamdulillah. Anak muda. Jadi orang tua ya. Jadi murid Nabi itu dari seluruh umur. Anak muda. Subhanallah. Ini cerita yang bagak-bagak atau yang apa mau? Datang Rafi' ibn Khadij. Dia ingin pergi berjihad. Masih belum balik tapi sudah menanjak remaja. Umur-umur SMP masuk SMA lah. Sebelum 15 tahun. Kan tak balik tak boleh pergi berjihad. Cingkrak dia. Kalau mereka tak boleh ikut tuh nangis dia. Kalau kita disuruh ikut kalau kita disuruh ikut bekerja nangis. Kalau mereka tak boleh ikut nangis. Apa katanya? Ya Rasulullah, si fulan boleh, saya kok tak boleh. Padahal saya ahli gulat.
Akhirnya Nabi kabulkan, ayo kalian bergula, menang dia, diizinkan. Ini pendidikan. Kan ada orang bilang, kok si anu boleh, saya tidak boleh. Kan ada sebagian santri kita, anak, apa kelebihan kamu? Ini mencari solusi-solusi seperti ini perlu di dunia pendidikan kaum muslimin. Jangan tidak aja semuanya. Memang harus ada solusi. Tidak. Tapi kalau dia punya kelebihan, ada, supaya ada alasan, bukan tutup 100%. Ini kadang-kadang enggak, dibuat aturan yang kaku, lalu kadang-kadang harus dihadapkan pada pilihan yang tidak tepat. Apa kelebihan ini? Siapa yang memanah Rasulullah? Lalu dia aduk, oh ternyata pandai, ya masuk. Karena bukan dipaksa, dia yang ingin. Mana tahu nanti di antara wali murid ini bangun masjid lebih besar lagi misalnya, jangan dilarang. Oh enggak Pak, ini masjid dah wakaf, tidak boleh ditambah lagi. Jangan, buat di dalam masjid lebih besar. Ini jangan diruntuhkan atau dirubah fungsikan. Ini kadang-kadang enggak, masjid ada aja. Sama dulu saya datang, ada bantuan dari luar negeri, enggak lo banyak, ada 1 miliarnya. Nah, dibawa masjid, tawarkan ke dalam di kampus. Engkau kadang tak selesai dulu Ustaznya, dia buat ni kenek dunia. Engkau kadang tak selesai, kenek dah dapat ni. Engkau kadang tak selesai, nang kenek dah boleh. Tapi je. Karena apa? Tak ada solusi. Aturan dan kebijakan itu bisa dibuat. Jelas ya? Yang pewakaf bilang satu masjid, bukan sebagian dari masjid. Yang nak terima dilokin ke nongko adang apa dapat dia ya nak dibangun 1 miliar lebih tu 1 miliar tak apa dia dah kali kau apa biaya tak 2 miliar kan cukup kita masalah Rasuludin sendiri juga nanti tapi aja nak mana yang buat itu ini gubernur Rasuludin dulu tak diluluskan dia proposal nambai bantuan tak temu nah jelas ya. Sudah itu bokalu dulu melarang buat masjid ya. Coba lihat kaum muslimin. Uang Islam melarang bikin masjid. Masuk akal? Dia apa? Apa dia adu Islam melarang buat masjid ini? Dia apa? Dia Quran Sunnah atau dia pemikiran? Dia pemikiran. Baik. Anak kecil, Nabi itu disenangi oleh anak-anak. Non patik naik ke punggung, naik ke punggung Nabi. Yang bayang ada Nabi datang seorang anak kecil wanita. Iko kadang salah pleset di sebagian buyah. Kecil wang tino gadi dia mau megang tangan Nabi keliling kota Madinah. Kalau ada yang pernah ngomong tolong perbaiki terjemahannya keliru itu. Bahkan najariyatan akhazat biyadi Rasulillah. Hadis Sahih Bukhari. Seorang anak kecil, jariyah itu anak kecil yang belum balik, bukan anak gadis. Dan tengok banyak di buku terjemahan Indonesia anak gadinya. Tusuk dan bola dan sebenarnya bawa yang gadi lele nengok. Ini banyak santriwati dan tak sampai terjemahan dah si Allah lah megang tangan anak gadis boleh. Tak, bukan anak gadis, jariyah, anak perempuan yang belum balik atau disebut hamba sahaya. Pegang tangan Nabi. Dibawa keliling Madinah dia, Nabi ikutnya. Lepas Nabi boleh santri bayang dah. Sapaya-paya salam juga kadang pada cabut tangan coba. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Luar biasa kesan Nabi SAW kalau bertemu anak-anak di jalan, ya beliau salam dulu. Walaupun asalnya yang kecil salam pada yang besar, tapi kalau dia tak salam, salamin aja. Luar biasa. Hendak kita kadang-kadang mentang-mentang ustaz, tidak mau salam sama yang lain. Tapi jangan curiga ke ustaz kan kadang tak mandang jawab gitu ini banyak pikir dia. Nah, ini mandang je dia tapi tak nampak awak dia kena dore.
Tapi kalau sifatnya memang setiap hari temu salam, tiba-tiba itu tak galak jawab, jen dihukum dulu. Tapi kalau memang itu sifat aja, tak beda lah. Jadi kaum muslimin, Nabi alaihissalam punya murid namanya Anas ibn Malik. Jadi pembantu Nabi sejak umur 10 tahun sampai 20 tahun. Lihat ibu-ibu, wih, nak Anas ibn Malik. Mak monton ke Nabi, tak diminta ada Nabi. Mak monton ke Nabi. Nabi hijrah ke Madinah, datang Ummu Sulaim, ya Rasul, hadza Unais. Ini Anas, khadimu, pembantumu. Pakailah dia. Allah, 10 tahun. Apa kesan Unais? Anas ibn Malik, ma qala li lima fa'altu lima fa'alta, wala li syai'in lam af'alu limadza lam taf'al. Tak pernah dia bilang sesuatu yang saya lakukan salah, kenapa kamu buat itu? Atau sesuatu yang tidak saya kerjakan, kenapa kau tak kerjakan? Allah, Masya Allah, terima kasih. Sini. Nah, sini. Woi, tadi. Sini. Kami. Tadi. Masya Allah. Tafadhali. Wait. Orang bobok baik kita balas. Nah, silakan. Ambil. Masya Allah. Allah ambil. Ini, silakan. Anggur. Yang mana itu? Ini. Masya Allah. Bisa? Ada kok dipotong. Nah, ini. Pakai ini. Nah, ini juga. Ini mau juga. Ya. Syekh. Amin. Baik. Suatu hari Anas disuruh Nabi mencari sesuatu. Yang nama Jibaji nampak berjalan main palaka agaknya. Tahu main palaka lah? Tak tahu main palaka lah, bang? Tak main tu dulu. Main kojek. Alai main kojek. Bosok kan main kojek jalan atau main palaka tu kan main patu ular lah. Berlubang tu itu tu betong apa kan? Dan juara tawir dulu. Main kojek kalau balabo tawir dulu. Jadi bosok kan main yang namanya anak kecil naluri mainnya kan biasa. Subhanallah, jam datang, dah lambat, tak datang. Tentu Nabi khawatir, anak kecil disuruh jangan-jangan ada terjadi sesuatu. Bagi Nabi cari keluar, kasan situ, kasan main bau di sudut itu. Nampak Rasulullah. Saya terpandang Anas kan, mazada ala ayyatabassam. Nabi tak menambah kecuali dengan tersenyum. Bongi je tersenyum. Awak suku aja coba bohong. Ahlan wa sahlan tapi coba bohongi. Ini enggak, Nabi ada rasa kesal tapi senyum yang keluar. Bos awak cak poca di bawi, jen poca di bodi. Kadang alun pati bohongi tapi lamu tak ada bohongi. Itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi makanya Nabi bertugas mengajarkan Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah itu membuat orang beriman dan bertakwa, membuat orang semakin tinggi di sisi Allah. Dengan demikian menjadi manusia terbaik. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Tidak boleh diambil sodoh. Bahwa pendidikan Islam harus menjadi pendidikan yang membuat orangnya nyaman. Nah, kalau macam itu nanti banyak amak-amak pak ngaji komero. InsyaAllah anak-anak pun senang, karena anak-anak itu akan menjadi duta kita. Yang pulang yang dia dan nak berulang rumahnya siko jalannya. Ada anak-anak kita yang senang, dia tak mau libur pun tak mau pulang. Apa sebab? Sebab dia mendapatkan tempat yang nyaman. Tapi ada bawa masuk pun ladangi juga jo. Kalau bawa masuk itu dia alun sesuai aja dunia. Dia harus sabar dulu. Kadang dia alun anak-anaknya malah menyala. Itu masalah. Itu enggak. Tapi setelah itu dia dapatkan tempat yang Masya Allah
mudir, masya Allah perhatian, guru-guru, masya Allah menyenangkan. Pokoknya litak pun konyang dah. Kan tak, awak kekenyangan tapi nayaknya selambung. Nya selambung dah cik litak je lah, ngibangnya, barbecue, kan dia, nayak kolesterol dah. Wang kampung dah masih kolesterol tinggi, wang kui bisa kolesterol di apa? Malah tekanan batin tahu dia. Nah, obatnya tidak lain kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sempurna agama dengan Al-Quran dan Sunnah. Selamat umat ini dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang diajarkan di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ingat, generasi terbaik dididik dengan dua ini. Bukan dengan teori-teori yang banyak-banyak ini, bukan dengan kertas-kertas laporan SKP, RPP, APK, pokoknya banyak-banyak. Ini tidak mendidik ini. Saya katakan kalau sempat saya jadi Menteri Pendidikan, semua itu saya hapus. Ya, guru tidak punya kerja kecuali mengajar, memberi evaluasi, menilai, habis itu istirahat. Kalau administrasi ini tugas adminnya, jangan guru yang buat. Mengupload data itu tidak. Masa terlambat kita. Arab Saudi sejak 93 saya masuk, itu orang otomatis naik pangkat karena bukan yang dikerjakan dosennya, tinggal paling buat permohonan saja. Ini kan enggak nyosi ni orang begini kayak guru gini. Iya, ada pak profesor dulu cinan-cinan dia begini kayak guru pun sebab waktunya sekolah kenek dulu di kampung, selesai ibu guru ngajar mengurus anak rumah. Kini enggak, pulang salam tak sampai ke laki, buka komputer, mandi tak sampai kira, apa je, upload data, buat ikon, mengisi borang, akreditasi, selesai akreditasi, visitasi, selesai visitasi, masuk tansi. Jadi gitulah dunia pendidikan kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetap melakukan pendidikan itu harus pendidik. Dan sedapat mungkin disederhanakan, jangan tidak perlu teori-teori yang banyak. Pendidikan itu Nabi tidak banyak teori dia, tapi nampak aplikasi nyatanya, terutama pada pendidik, kemudian pada anak didik, kemudian keluarga yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, apalagi terlalu panjang. Tadi seujungnya semontonya, tapi lampunya kusaninya sudah notol ininya. Terima kasih kepada Buya, pada keluarga besar Al-Amanah yang telah memberikan amanah. Mudah-mudahan tertunaikan amanah sehingga benar-benar nanti kita membanggakan pesantren Al-Amanah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah. Ada pertanyaan enggak kan? Enggak, rindu ke anak. Dari rindu ke anak jelas. Awak beko je lah awak enggak. Silakan. Pertanyaannya Ustaz, langsung saja mungkin bagaimana cara menanamkan ke dalam hati orang tua itu, guru orang tua, rasa memiliki bersama. Maknanya anak itu kita miliki bersama, nanti juga hasilnya akan kita petik bersama. Artinya memahamkan ke orang tua, ke guru, bahwa keberhasilan anak itu adalah milik bersama. Nah, sehingga sama-sama memperdulikan dan sama-sama memperhatikan. Karena permasalahannya itu terkadang banyak orang tua yang hanya melepas saja, pokoknya lah dan titip ke pondok atas serahlah. Nak jadi apa lagi? Itu beko sampailah libur atau sekiranya mungkin sudah tamat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu seperti apa kira-kira? Barakallahu fikum. Sebenarnya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah akan memperhatikan sesuatu itu sesuai dengan nilainya dalam hati kita. Tuan-tuan punya HP, contoh HP DNK tinggi
Tak terkajut kan? Kan tak terkajut dah. Nyogo 1 juta matinya. Bau. Lalu umur tinggi 150 lah. Kan ya? Atau punya tabungan di bank 150.000 nya. Kau dok buka notifikasi? Kau dok baca SMS bankingnya? Atau cetak buku tabungan? Tak. Nya 150.000 isinya mak. Lebih dia biaya administrasi. Kan ya? Tapi coba kalau punya HP 8 juta, apalagi kalau 80 juta, apalagi 28 juta, tinggi, kenapa enggak? Hah? Langsung balik memang. Langsung balik dia. Kan ya? Kemudian kan mantang tu, kan mantang, babuat hati-hati. Liaman sikanya, kan ya? Jadi itu yang pertama. Bagaimana batu pendidikan, paradigma, cara pandang, persepsi orang tua terhadap anaknya. Bagaimana menilai anak itu? Nilainya dalam hati kita. Dan aku yakin orang tua tidak ada yang menilai anak dengan nilai yang rendah, pasti nilainya tinggi. Soalnya, nah oleh sebab itu, kadang-kadang walaupun tinggi di mata kita, cuman mereka kadang-kadang berbaik sangka kepada tempat menitip. Ya kan? Contoh bisnis online, letak langsung percayanya bay 50 juta, langsung untung seminggu 40 juta. Sah? Kalau nyaman aja lah. Kau salah bibi tidak tahu dalam saya. Apa sebab? Ini punya yang lain. Kadang-kadang banyak anak, kadang-kadang laupe tinggal dalam situ dan lain masih ada. Tuh. Sehingga mereka tidak mengikuti perkembangan. Tapi bagi yang menyadari bahwa yang namanya usaha kita tidak akan berhasil, walaupun yang kita titipkan orang amanah sekalipun, tapi kalau kita tidak mutaba'ah, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau belajar dari dagangnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau kalau mau anak buahnya banyak, tapi kalau berdagang, kuntu u'aliju bi nafsi, saya sendiri yang tangani. Coba tengok orang berhasil berdagang, inya kojo seorang ikut mengojong atau seorang ke uang. Non bersawit, siapa non sukses bersawit gini? Saya tunjuk tangan. Rata-rata yang sukses berhasil yang dia ikut mengerjakan, sah? Iya enggak? Kan dia orang yang sukses mengajar, kami dosen, non langsung maju atau suruh asisten tahu maju? Yang langsung akan lebih berhasil. Kalau mengandalkan asisten sodot, enggak. Berdagang juga seperti itu, apalagi mendidik anak. Maka kalau tuan-tuan kita semua merasa anak ini yang paling kita mahal yang kita miliki, tidak mungkin kita titipkan langsung kita diam saja sampai tamat, tidak. Tadi tak baik. Bertengok tuh perkembangan lo, apalagi kalau investasi kan ya, bapak ugi bapak labu. Kadang batu ke kantor gitu, asal rusak notifikasi bacek tuh. Nah anak harus lebih dari itu. Makanya dari awal tadi sudah katakan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seorang akan tahu kepentingan sesuatu itu ketika tahu nilainya, harganya. Makanya orang tua aboso sangat ini, cuman harus ikut. Dan akan lebih lagi kalau orang tua ikut ngaji tadi. Ini betul tu nilai tuan-tuan. Dulu doa pagi sore, sah? Ternyata
doa pagi sore itu menghindarkan kita dari syaitan dan sihir. Maka tidak perlu, maka ketika dulu tidak zikir pagi sore, dukun lebih banyak laku, kan ya? Sekarang tidak. Alhamdulillah dengan belajar, anak-anak kita belajar, bongku doa pulang. Apa koyong? Doa sepanjang hari ya. Doa juga lolok, doakan lolok dan sebagainya. Kan lagak kuang kono keteguhan kini. Mana banyak dahulu keteguhan pada kini. Keteguhan dah tu. Disopore nak lu. Lebih banyak dulu. Bukan dukun kau tambah lebar bantal dan jin dukun dengan dukun yang lain. Sekarang enggak. Alhamdulillah orang sudah mulai banyak ini. Kalaupun harus dipaksa, ruqyah syar'iyyah melalui Al-Quran. Kan ya? Dulu kita tidak tahu bahwa sesungguhnya solat berjamaah itu kalau ditinggal rugi. Dan tentu dikaji dulu kalau solat berjamaah ditinggal tak apa-apa dah. Buktinya buya tu tak jadi ke masjid dah nyinya. Kan dia saya? Buya setu kan? Buat contoh di Darul dulu kan cik murai je jamaah buya ya. Pasti rekas dunia orang-orang yang tidak solat berjamaah maghrib ni. Kasan subuh Nabi Abdullah pada maghrib leh. Isya Nabi Abdullah pada maghrib leh. Kan dia? Kata Nabi, man sallal isya'a fi jama'atin, siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seperti solat wajib, tak solat sunat dah, solat wajib setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, faka'annama shalla laila kullahu. Siapa yang solat disambung solat subuh nanti berjamaah, seolah-olah solat wajib sepanjang malam. Makanya ketika ada orang tak berilmu, awak isyak tak jamaah dah, tarawih berjamaah kan ya? Lah sudah solat jamaah dah apa di kampung bawa datang isyak rumah tarawih ikut kasan dah solat isyak berjamaah sama imam tadi 1 malam solat wajib, solat tarawih sama imam 1 malam solat sunat, mana afdal? Jadi dengan berilmu bertambah penghasilan kita. Nyawa kalau semakin bertambah penghasilan, bertambah semangat atau bertambah lama? PT semakin banyak, semakin rajin, C itu semakin tak. Itu manusia. Kalau semakin banyak hasil dagangan tu, kencopek buka kedai, kan ya? Tapi semakin tak laku sih, bikin lambat, bikin malik. Itulah dengan ilmu tadi. Makanya kita harus belajar. Akhirnya kita seimbang antara anak dengan orang tua. Jadi saya kira inilah cara kita untuk menanamkan tadi bahwa anak ini bukan hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab bersama. Dan orang tua mesti bertanya pada guru, guru mesti menginformasikan perkembangan anak kepada orang tua. Makanya ada di sebagian program ada visitasi nama kunjungan guru ke rumah orang tua santri. Itu ada kebaikannya. Atau orang tua yang berkonsultasi dengan guru kelas, wali kelas misalnya dan sebagainya. Sekarang ini segera ini. Makanya Nabi SAW mencari tahu tentang murid-muridnya. Si fulan mana tak dapat nambah. Misalnya Qais bin Khalid bin Syammas turun ayat awal surat La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang dia. Tanya Nabi, mana si Qais? Dia ya Rasulullah, nangis juga di rumah kini. Apa sebab? Inya tak kena songek suara dah. Kalau bercakap babi siap tengah diampek dah, mau ke bawah. Babi siap. Jangan sangit ini ngaran tu. Giliran diampek. Awak lama ibu di bawah lah diampek tak ngaran kan? Tidak, inya babi siap ngaran tu. Akhirnya ketika turun la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian angkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecek ni nyo dimaksud di ayat tu. Awak ndak ro ndak degen dulu kasus ini. Jadi itu awak dia ndak tontonnya. Ini ndak akhirnya ndak tolak pergi masjid dia lah. Tanya Nabi mananya? Ndak pergi masjid. Kecek sakit. Maka ditweet Nabi alaihi salatu wasallam dakwah Allah. Dia itu muqasyirah. Qasfi mengangkat suara di atas suara Nabi itu bukan karena suara volume tinggi saja. Bahasa ngajong tinggi suara Nabi alaihi salatu
wassalam. Tapi kalau seorang oleh tinggi, ndak lo bae direm lo tuh. Tinggi soalnya berdoa lah tak polomen nolong kadangnya Allah 10 dia ya. Tidak pejak lah. Bukan itu yang dimaksud. Akhirnya baru balik lagi ke masjid dan seterusnya. Jelas kaum muslimin. Jadi guru pun harus juga memperhatikan, kemudian orang tua juga harus mutaba'ah dan mengikuti. Barangkali demikian karena waktu sudah hampir siang. Kalau tahu gede ustaz tak dapat masuk jana ni. Jadi tak masuk jana juga ni ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.